Halo, selamat sore, selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Terima kasih sudah hadir kembali di acara Product of the Week. Tapi sebelum kita memulai sesi hari ini, izinkan saya untuk mengucapkan mohon maaf lahir batin. Ini adalah sesi Product of the Week pertama kita setelah liburan Ramadan. Sekali lagi mohon maaf lahir batin dan semoga apa yang kita sampaikan ini bisa diambil manfaatnya. Baik, saya akan langsung masuk saja ke dalam sesi produk of the week kita hari ini. Jadi seperti yang sudah terlihat di monitor Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, hari ini kita kehadiran Fox gitu ya. Jadi Fox ini akan memberikan paparan dan juga akan memberikan update-update-nya mengenai teknologi-teknologi terbaru dari Fox. Kita langsung masuk saja ke dalam sisi produk of the week kita hari ini, dan seperti sekali lagi yang sudah terlihat di monitor Bapak Ibu dan teman-teman di monitor masing-masing, hari ini kita kedatangan Fox, dan seperti biasa di sisi produk of the week kita tidak sendirian, kita selalu mengundang seorang profesional arsitek, dan hari ini kita kehadiran kembali Mbak Safi dari Balai Desain Bali. Selamat siang Mbak Safi. Halo, selamat siang Mas Bayu. Terima kasih udah undang saya lagi. Terima kasih kembali Mbak Safi, dan mohon maaf lahir batin ya Mbak kalau ada salah-salah. Mohon maaf lahir batin juga. Oke, dan juga saya akan langsung memperkenalkan perwakilan dari Fox. Ini ada Pak Dodi Triatmaja, dan Pak Dodi ini akan memberikan paparan mengenai ceiling. Mungkin Pak Dodi, selamat siang. Baik, selamat siang Pak Bayu. Sudah bersedia hadir di sesi Product of the Week ini. Selamat siang Pak. Ya, terima kasih juga atas kesempatan yang diberikan. Baik, mungkin untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung memberikan kesempatan untuk Pak Dodi untuk bisa langsung share screen dan memperkenalkan Fox kepada Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Seperti Baik. itu. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan sekalian dan para audiens yang telah memberikan waktunya untuk mempresentasikan produk Fox ya. Baik, perkenalkan saya Dodi dari Fox Indonesia. Saya country representatif untuk produk Fox di Indonesia. Jadi brand Fox itu sebenarnya brand dari Eropa, lebih tepatnya dari Polandia. Dimulai dari tahun 1989. Kebanyakan kita material untuk furniture, kemudian untuk dekoratif, interior maupun eksterior. Nah, untuk eksteriornya kita bisa menggunakan produk dengan bahan dasar polimer ya. Jadi aplikasiannya untuk fasad maupun untuk ceiling. Nah, seperti ini bahan dasarnya adalah polimer, sangat tipis untuk fasad. Jadi untuk kodenya adalah SSP 05. Dimensinya 250 dikali 3850 mm ya. Ini 3 lapis untuk bahan dasarnya. Yang pertama adalah di core-nya. Nah, core-nya adalah bahan polimer. Kemudian di middle-nya adalah berfungsi untuk impact resistance. Nah, kemudian yang ketiga dilapisi dengan dekoratif dengan anti UV dan scratch resistance. Jadi ini adalah teknologi yang terbaru dari Eropa. Dibandingkan dengan produk lain, itu perbedaannya di finishing warnanya. Nah, di finishing warnanya di produk lain itu masih foil, jadi masih laminate, jadi bisa digunakannya hanya untuk indoor. Nah, ini adalah aksesoris yang akan digunakan untuk pemasangan dari produk Fox ini. Kita sebutnya adalah Max 3 ya Pak ya. Ini ada macam-macam untuk sudutan, untuk ending, untuk center joint, maupun untuk area-area lainnya. Nah, ini disebut dengan thermal printing untuk teknologinya Pak ya. Jadi teknologinya udah digital printing, sehingga bisa digunakan untuk outdoor. Nah, garansinya sendiri ya, kita mengikuti dari pabrik terdekat kita, ada di India. Nah, itu 10 tahun untuk pewarnaannya. Nah, secara materialnya sendiri itu bisa digunakan secara jangka waktu lebih lama ya, sekitar 30 tahun. Nah, dengan teknologi Sorry, saya mau nanya terkait panel yang sebelumnya. Yang ini berarti Fox ini lebih spesialis material wall cladding ya? Untuk dekoratif ya, bisa dekoratif, digunakan ya. Untuk ya betul, untuk wall cladding. Ada ceiling juga.
Jadi Mm-mm. untuk interior maupun eksterior. Oh, Jadi oke. Berarti produk yang sama bisa dipakai buat selling maupun buat dinding juga. iya betul. Dan Oh, bisa oke oke. terpapar ke Dan udah matahari secara langsung ada langsung. interlockingnya ya, kayaknya ya. Iya, Kita ada lihat itu udah klip langsung lock. interlocking. Nah, Klip ini ya, klip lock. ketebalannya Oke. cuma 1 sekian mili lah. Oh, Jadi tipis ya. teknologinya yang digunakan teknologi dari vinil. Jadi vinil sidingnya. Hmm. Hmm. Kalau vinil kan biasanya untuk lantai ya, Oh, untuk oke oke. interior ya. Nah, Ya. itu bisa digunakan untuk outdoor. Oke oke oke. Gitu. Jadi sebaiknya karena dia udah ada interlockingnya, Mm-mm. aksesorisnya juga langsung dari Fox ya. Betul, warnanya juga senada dengan warna yang dipilih. Gitu. Jadi Oh, I bukan see. Berarti setiap bukan warna itu udah ada pasangan aksesorisnya. betul. Iya betul. Hmm, ya 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 ya. Bisa dipakai di luar, Pemasangan bisa dipakai di interior juga. interior betul. Nah, pemasangan juga Hmm, simple ya. Nanti aku tunjukkan videonya. mm-mm. Mm-mm. Iya, Saya boleh lanjutkan boleh. kemudian ya. Oke. Pak Dodi, Mm-mm. sedikit Silakan. Ya, baik. menambahkan pertanyaan Mbak Safi gitu. Jadi Mm-mm. saya tertarik, Hmm. berarti untuk ini kan interlock ya Pak ya. Berarti Clip lock, ada Pak. ada clip lock, sorry. Apa, Clip lock. ada penambahan perkuatan nggak sih Pak untuk aksesoris seperti kayak screw atau misalnya perkuatan-perkuatan tertentu gitu? Karena ini menarik nih untuk Baik. wall cladding di outdoor gitu ya, di exterior, Baik. cara Kalau masangnya. untuk baik saya jawab dulu. Ya, Untuk boleh di silakan. outdoor tentu menggunakan perkuatan rangka ya. Kalau di outdoor itu dia menggunakan hollow ya, hollow galvanis, ukurannya 4x4, ketebalannya cuma 0,8 lah mili. Mm-mm. Dia dipasang per jarak askasnya 40 cm. Untuk di Oh, plafon oke. dia askasnya 40 cm. Nah, Mm-mm. nanti tinggal di screw aja, di ada lubangnya Pak ya. Nanti kemudian langsung clip lock. Nah, seperti ini tuh. Oke. Lubang kecilnya di sini. Nah, Mm-mm. nanti pemasangnya clip locknya di depannya. Jadi skrunya nggak kelihatan. Seperti itu. Jadi seperti pemasangan parket ya. Jadi sudah dipasang sini, Mm-mm. bisa lanjut ke sebelahnya. Mm-mm. Cuman bedanya ini vertikal gitu ya Pak? Betul, vertikal maupun Iya, horizontal. benar-benar horizontal. Kalau horizontal, dia hanya pemasangan rangkanya per 40 aja. Nah, kalau pemasangannya Mm-mm. vertikal, dia ada double rangka. Jadi rangkanya per 60, Oh, nah di depan rangka per 40. Nah, itu yang screw ke materialnya. Itu. oke. Baik, aku lanjut lagi. Berarti rangka yang disarankan ini ya, rangka Galvanis, Bu. galvanis. Oke. Iya. Beda halnya dengan plafon indoor ya. Nah, kalau plafon indoor cukup dengan rangka galvalum aja. Ya 2x4, ketebalan 0,5 udah cukup. Jadi benar-benar ringan. Bahkan material ini karena lebih tipis dari PVC ceiling yang ada sekarang, dia lebih ringan jadi. Gitu. Iya, sih. Oke, lanjut Pak, silakan. Baik, ini untuk pewarnanya itu dia random ya Bu ya, terpasangnya ya. Terpasangnya secara random, jadi coraknya nggak berulang. Dia berulang Kayak setelah beneran jadinya looknya ya. Ya, betul, locksnya random. Dia akan berulang setelah 60 meter persegi kan. Oke. Nah, ini pemilihan warnanya. Pemilihan warnanya sebenarnya banyak loh ya. Dari ash, peach, oak, honey oak, Winchester oak. Cuma di Indonesia ini biasanya orang lebih kenal kayu itu karena coklat ya Bu ya. Coklat tua, coklat muda. Nah, biasanya cuma golden oak sama walnut aja. Yang lebih dipilih oleh arsitek maupun owner ya. Oke. Nah, ini Itu adalah gerak-gerak Bronco. kayunya dia apa cuman warna aja atau memang ada tekstur ya? Warna dan tekstur Bu. Oh, Jadi ada teksturnya dikit. juga. Iya. Oh, kalau dipegang ya ada Iya, ada kayak uratnya. urat-uratnya. Oh, Betul, ada urat oke. kayunya. Oh, iya bagus. Biasanya kan kalau Baik, nanti bisa saya kirim Bu sampel. BPC itu kan, iya boleh. Biasanya kalau vinyl sama SPC kalau misalnya BPC itu kan cuman warna aja kayunya ya. Pas disentuh ya dakar-dakar aja. Datar ya, flat aja Bu ya. Flat aja. Ini bos Bu. Oke. Baik. Pak Dodi, saya izin tanya juga lagi Pak. Boleh Pak Bayu. Tadi yang menarik itu soal di slide sebelumnya itu ada teknologi thermal printing. Nah, ini pertanyaan saya, thermal printing ini itu untuk ketahanan warna atau bisa juga untuk bisa nge-reduce panas Pak? Gitu. Ya, kalau untuk thermal printing itu ketahanan terhadap UV ya Pak ya. Nah, jadi sistemnya itu dari digital print. Jadi seperti Bapak kalau tahu barcode itu kan, nah itu kan digital printing ya Pak ya.
Nah, itu seperti itu Pak pewarnanya. Jadi dia udah nempel di materialnya. Nah, jadi kalau misalnya pada umumnya kayak laminate itu seperti stiker. Jadi suatu saat itu di ujungnya itu bisa terkelupas ya. Nah, kalau ini enggak, makanya bisa digunakan di outdoor. Seperti itu. Tapi kalau dari segi ketahanannya akan lebih tahan nggak sih Pak daripada printing material yang lain gitu ya, tanpa ada Baik. thermal printingnya Pak? Baik. Kalau teknologi Max 3 ini itu ada impact resistant ya Pak ya. Jadi ada bahan yang untuk menahan terhadap benturan sekaligus untuk mengurangi muai susut. Itu bisa menjadikannya dia untuk fasad. Nah, tapi kalau kita juga ada produk yang hanya untuk plafon aja. Kita sebutnya soffit ya. Itu hanya 2 lapis. Nah, dia tidak ada impact resistant. Makanya dia itu hanya peruntukan indoor atau semi outdoor yang di selasar masih oke lah Pak. Oke. Terima kasih Pak Dodi. Siap Pak. Kita lanjutkan Pak. Baik. Nah, ini adalah fasad untuk Pronto Max 3 Pak ya. Nah, ini sebenarnya materialnya sama Pak, lebarnya sama, panjangnya aja yang berbeda ya. Nah, dia panjangnya 2950. Nah, yang membedakan adalah tali airnya. Kalau tadi dalam 25 cm hanya ada 2 tali air. Nah, ini 3 tali air. Lebih kecil ya ukurannya ya? Iya, lebih kecil. Betul. Nah, ini ada yang terbaru, ada di tali airnya warna hitam memang. Nah, apa sih keuntungan dari produk? Pak, mau tanya sama yang barusan itu, kalau misalnya panelnya harus dipotong, itu kita minta dari pabriknya atau bisa di lapangan ya motongnya ya? Ya, ini karena materialnya sangat tipis ya Bu ya. Ini sebenarnya gampang sekali untuk dipotongnya. Bisa menggunakan gerinda atau menggunakan gunting proyek ya. Nah, itu bisa juga. Atau gunting proyek. Iya, gunting seng. Nah, iya. Nah, itu. Nanti ada videonya Bu. Nanti aku akan tunjukkan. Oke. Sama lagi satu yang kalau misalnya ada material yang sama mau disambung itu, misalnya kita mau buat fasad yang agak tinggi, jadi kan bakal tinggi materialnya 2,95 ya. Kalau misalnya kamu buat fasaknya yang tinggi, jadi dia menerus dari bawah sampai atas, bisa dibuat nggak biar sambungannya nggak kelihatan? Kalau itu pasti kelihatan Bu, karena pasti kelihatan. Di tiap sambungan itu nggak bisa mentok langsung Bu ya. Dia ada aksesori tambahan seperti transisi. Mungkin sama seperti di metal sealing ya Bu ya. Kalau Ibu lihat di pom bensin itu, tiap sambungan pasti ada garis yang melintang. Ada garisnya, ya. Betul. Ini juga sama ya? Kurang lebih sama seperti itu Bu. Oke. Baik, aku lanjutkan lagi. Ya. Keuntungan dari produk-produk Max 3 atau produk Fox ini adalah inovasi produk dengan teknologi yang terbaru. Kemudian dia ada high impact resistance-nya, dia tidak mudah pecah, bahkan bisa ditekuk Bu, bisa fleksibel. Kemudian untuk di outdoor juga bisa. Terus warnanya juga natural. Nah, kemudian dia juga memiliki garansi warna 10 tahun Bu. Bukan berarti dia tidak menurun Bu ya. Dia tetap menurun, tapi urat-urat kayunya masih ada. Nah, kemudian pemasangannya juga cepat, tidak membutuhkan banyak installer ya Bu. Karena sangat ringan, jadi bisa dipasang 1 tim 2 orang aja udah bisa. Jadi sangat menghemat biaya pemasangan juga. Yang garansi 30 tahun di layar itu berarti garansi apa? Garansi bahan Bu. Dia garansi bahan. Kekuatannya bisa untuk 30 tahun. Nah, ini saya ingin tunjukkan video. Nah, walaupun dia tipis Bu, kita bisa lihat tidak hanya sekali, bisa berkali-kali dicek sama. Nggak pecah ya? Iya. Iya. Nah, cuma dilewatin, nanti juga berhenti di materialnya Bu. Bisa terlihat. Berarti yang kaget garansi 30 tahun itu untuk material, tapi memang pastinya warnanya sudah mulai memudar ya? Iya, betul. Iya, nah, kalau PVC murni, dia pasti kertas Bu, pecah.
Iya, iya, iya. Nah, ini juga ada pengujian untuk daya tekan ya Bu ya, sekitar 13,5 Joule. Bener-bener terlihat tipis banget ya Pak Dodi ya. Betul Pak, seperti vinil banget. Kalau ini kita pengujian terhadap 4 material yang dengan brand berbeda-beda. Kebetulan ini brand A ya Bu ya, dia lebih tipis. Ketika ada kejatuhan benda sekitar 13,5 Joule, dia akan berlubang. Ini kita katakan brand B. (13,5 Joule itu berarti kalau dikilogramkan berapa ya Pak? Kalau untuk itu nanti aku cari datanya dulu Pak ya. Oke. Kalau yang ini adalah metal sealing. Metal sealing kita lebih tebal, lebih berat, dan still lebih mahal ya. Ketika dengan pengujian yang sama, dia nggak berubah, hanya banyak Pak. Nah, apa yang terjadi dengan material kita dengan Max3 teknologi? Nah, pengujian yang sama, langsung dari sampelnya nih Pak. Hasilnya sama dengan metal sealing Pak ya, hanya lebih tipis, lebih ringan, dan lebih murah Pak ya. Nah, ini pemasangannya Pak. Pemasangannya itu tidak di skrupnya langsung mati Pak ya, atau mentok ya, dikasih jarak ini untuk dia mulai susuk. Depan belakang, kanan kiri. Oh iya, iya. Nah, produk yang ketiga adalah untuk sealing, kita sebutnya soffit ya Pak. Pemasangannya. Installation instructions for the Infratop soffit system. The soffit system consists of 5 elements: SV07, SVP07 perforated panel, SV08, Ini adalah SVP08 tipe-tipe dari soffit. and SV09, Ada SVP09 SP07, SP08 maupun which differs in shape from other SP09. profiles and is made of 2 whiteboards. All the panels have dimensional stability along their length. SV18, Adalah SVP18 sesuatu vector the so-called H-trim, ensuring an aesthetic finish to the soffit system. SV15 SVP15 finishing trim, the so-called J-trim, with a profile geometry ideally suited to all kinds of curves, guaranteeing a strong grip. Infratop system elements marked with the SV symbol are panels from the Unicolor collection, while those marked with the SVP symbol are profiles from the Nature collection. The SV09 SVP09 panel is distinguished by its innovative concealed ventilation. Perforations are located in the panel's bend and are invisible, which significantly enhances the aesthetics of the roof finish. This solution has been patented. The panels can be installed in 2 ways. Panels 07 and 08 are installed together, alternately, or in the pattern, 2 panels without perforation, 1 with perforation. Or we can choose to install only one type of 09 panel, which significantly speeds up the installation of the soffit. In order to install the soffit system, we need impregnated wooden battens without knots, measuring 4 by 5 centimeters. Install the battens along the facade after transferring the level of the gutter flashing by means of a spirit level. The work starts with leveling Jadi yang the dilakukan corners and adalah building pemasangan an terangkat dulu ya. entrance Kalau di luar dia masih menggunakan kayu, tapi di Indonesia kita gunakan galvalum aja. Fix the battens to the building Ukuran facade. galvalum Use of pun wall 2x4 sudah The cukup. length of the wall plugs should be adjusted to the type and thickness of the installation of the building.
Next, fix the battens along the entire length of the gutter flashing, taking into account the height of the J trim using wood screws. Statement from a contractor. A nice thing about box soffit system is that we can fix it up to 80 centimeters without additional support. This is one of the main features of this system that our contractors appreciate. For comparison of the frame structure, the roof is shown where the panels will be installed above 80 centimeters and where there is a need to introduce an additional support point. On the right-hand side, the panels are... Nah, saya hop dulu. Jadi Kak Dodi, itu yang setelah tadi. rangka, Oh, sorry. setelah pemasangan rangka, kita pasang pemasangan aksesoris. Setelah itu baru material utamanya. Nah, jaraknya pun kaca 40 cm. Ya, gimana Bu Fitri? Lanjut Ibu ya. Nah, tadi saya mau nanya soal itu SV08 sama SV07 itu kan bedanya kayak ada lubangnya yang 8 ya. Betul. Jadi yang membedakan adalah lubang di materialnya. Jadi kalau SV07 itu kan lebar material 30 cm, panjangnya 2,7. Nah, ada tiga tali air ya. Nah, yang di tengahnya itu ada lubang-lubang untuk angin, untuk sirkulasi. Nah, kalau SV08 dia tanpa lubang. Nah, kalau SV09 dia lubangnya untuk sirkulasi angin itu ada di sela-selanya, di tali airnya. Nah, kalau SV07 di badan materialnya. Nah, itu bedanya di situ. Nah, apa sih gunanya lubang? Nah, lubang itu untuk sirkulasi udara pada pemasangan atap yang segitiga seperti ini. Karena antara genteng atau atap dengan plafon kan tipis ya Pak ya. Nah, itu pasti panas ya udara di situ. Nah, itu gunanya lubangnya itu untuk sirkulasi, mengeluarkan harapan panas di situ. Seperti itu. Oke, aku lanjut dulu ya. Tapi untuk jenis atap yang lain sih nggak masalah ya? Oh, nggak masalah. Oke, silakan lanjut Pak. Ya, aku pergerak cepat aja. and which is mounted to the batten along the building and the gutter flashing. Statement from a contractor. The obtuse angle of the trim ensures that the panel adheres precisely to the panel, which also prevents the panels from fluttering in the wind. Join the trims together by cutting out the assembly element and inserting one trim into the other. This will allow the panels to undergo linear expansion. Fasten the trims to the battens with screws with flatheads or washers so that they can be used in corners. The same screws are also used to fix the panels. The trims in the corner should be cut at an angle depending on the angle of the building, joining them together to form a joint. Finish the whole construction of the building with trims, into which the soffit panels will be inserted later in the installation. The length of the panels should be cut in such a way to leave expansion. Jadi nggak bisa mentok The lah. elements of the soffit system Nah, can ini be cara cut with the membuatnya. use of generally available tools, such as a handsaw, angle grinder, jigsaw, or shears. Yang bisa digunting ya. Betul. The installation of the soffit panel itself Nah, ini Bu, is achieved by fleksibel. fitting Nah, tekuk ini. finishing trims into the lock of the preceding panel. A Lalu ditarik. click is a Nah, click confirmation locknya that the situ. panel has been installed correctly. The click system guarantees a reliable and secure installation. Then install the SV18 SV-P18 connector, the Ini so-called aksesoris edge trim. transisi. Use a pencil to mark the center of the strip Center and join lah place kita it in the sebutnya. corner of the 50 trim. At the same time, place the other end of the trim in the exact center of the corner of the gutter flashing. Use a spirit level to transfer the contour of the facade to the trim. Ya, kalau ini untuk This dimensinya is gitu. a triangular element that should then be cut out. After cutting it out, place the trim and install it in the corner. Then apply the measurement to the trim at the other end of the corner. Oke. Aku skip dulu, biar cepat. Nah, ini semua tuh untuk kartu manis ya. Nah, ini. Nah, ini yang Ibu tanyakan tadi Bu ya. Iya. Nah, jadi ada 3 tipe dari soffit.
Yang pertama SP07 itu lubangnya ada di tengahnya, Mm-mm. tengah-tengah badan. Kalau SP08 dia full, nggak ada lubang. Nah, kalau SP09 lubangnya ada di tengah-tengah sini. Di kali airnya ya, sisi Kali kali air, airnya. betul. Mm. Ya, betul. Tapi kalau dari fungsinya sama kayak yang 8 berarti. Yang 8 apa? Kalau Yang 9 kalau sama 8 yang itu, tadi. ya kalau 7 dan 9 itu Hmm. untuk pemasangan yang seperti ini. Ya, Yang jarak antara atap dengan plafon dekat ya. itu Enggak ada dekat. pelannya kan maksudnya ya. Mm-mm. Tapi kalau untuk Hmm. SP08 itu yang flat. Nah, itu bedanya situ. Hmm. Nah, aksesoris yang digunakan untuk di plafon hanya dua, Bu. Edging, J-trim yang SPP 15 sama center joint. Oh. Nih. Nah ini saya jadi ada pertanyaan Pak Dodi. Gitu kan kalau kita Boleh, ngomongin boleh. ceiling pasti juga relatif cukup dekat dengan istilah kebocoran gitu ya Pak. Mungkin kalau kita pakai ceiling yang berbahan fiber gitu, itu kan ketahuan tuh Pak. Misalnya kalau ada kebocoran tuh dia bernoda gitu kan, ngompol lah istilahnya. Nah kalau dari Fox sendiri gitu Pak, Kalau ini itu tandanya kalau misalnya ada Iya. kebocoran di genteng gitu ya misalnya, itu gimana Pak? sebenarnya kalau ini nggak akan kelihatan juga, Pak. Jadi cuma ada rebesan Oh. di pinggir-pinggirnya aja. Oh, Nah, dan cuma uniknya ini bisa kan dibongkar pasang, Pak. Jadi kita bongkar di ujungnya. Nah, kita lihat nanti titik kebocorannya di mana. Setelah dibongkarin, baru dipasang ulang. Jadi materialnya nggak rusak. oh, oke. Nah, itu keunikan di situ. Oke. Jadi kalau biasanya kalau kita pakai bahan-bahan kayak gypsum segala macam itu pasti rusak ya, Pak ya. Betul Pak. Baru kita ganti baru. Hmm. Ya kan? Nah, kalau ini nggak perlu. Cukup Bapak benerin kebocoran yang di genteng. Hmm. Dan nanti plafonnya tinggal dipasang kembali. Oh iya betul ya. Awetnya di situ. Artinya kalau kena air juga nggak masalah ya dia ya. Ya nggak sebenarnya. masalah. Kan kalau di Harus, gypsum atau DRS itu kan masalahnya kalau kena airnya. betul. Berarti ini nggak bakal kayak jamur itu juga nggak bakal ya. Enggak, Bu. Oke. Balikannya di situ. Yang kayak gini ini cocok ada. ya Mas Bayu ya. Nggak gampang jamuran soalnya. Betul, Ibu. Nah, ini ada produk baru dari pabrik di India, Bu ya. Ini sebenarnya materialnya banyak sama, cuma bedanya di motifnya aja nih. Dari airnya ya. Dia lebih random. Kemudian nggak melulu warna kayu ya. Jika warna-warna solid seperti ini bisa. Oh, Nah, oke. ini Yang warna solid itu tadi, baru. sorry. Sorry. Iya, Saya boleh. penasaran tadi yang warna solid tadi variasinya banyak atau untuk warna dia bisa custom misalnya? Bisa custom, Bu. Oh, bisa Cuma ada custom. minimal order kuantitinya. Oh, oke. Iya. Baik. Oke. Nah, ini adalah soffit connect ya, Bu ya. Ini bagi arsitek atau owner yang tidak mau kelihatan adanya sambungan. Sambungannya. Biasanya sambungan ada transisi, Bu ya. Mm-mm. Nah, ini menggunakan ini sebagai solusinya. Nah, dia jadi kayak masuk ya. Mm-mm. Ada lubang, ada lidahnya. Nah, itu tinggal klipnya di situ. Tapi yang tadi barusan produknya ini lebih dikhususkan buat soffit ya? Ya, Akan soffit. wall cladding bisa? Wall cladding nggak bisa. Oh, Ini bahannya cuma 2 lapis. Jadi lebih tipis ya. Betul. Oke. Hanya digunakan untuk plafon aja. Oke. Kita sebutnya infratop connect. Jadi aksesoris yang Ya. digunakan hanya ending aja. Lebih simpel lagi dipasang ya, Bu. Oke. Nah, ini ya seperti Proto Max 3, cuma dia hanya 2 lapis. Hanya bisa digunakan untuk plafon, untuk dinding, tapi dindingnya interior. Oh, oke. Ini warna-warna juga warna-warna unicolor. Pak, izin tanya juga Pak untuk ngomongin Boleh. ceiling gitu ya. Mungkin Bapak Ibu dan teman-teman di sini juga sering kalau
material untuk ceiling udah pasti yang bahan material raw-nya tuh yang fiber gitu ya, mau itu gypsum ataupun yang lain. Nah biasanya untuk pemasangan ceiling itu kan suka ada isu kelendutan Pak. Nah kalau untuk Fox ini itu selama jarak rangka antara rangka satu dengan rangka yang lain itu sesuai dengan spesifikasi, itu sudah bisa dipastikan kelendutan itu nggak ada atau berkurang nggak sih Pak? Itu Pak. Betul, Pak. Jadi walaupun dia panelnya tipis, nih saya bawakan. Oke. Ya, dia Bisa dibending banget ya Pak? bisa. Wah, fleksibel banget ya. Kalau PVC murni nggak bisa seperti ini Pak. Iya. Nah ini solusi untuk arsitek yang suka dengan kolom-kolom. Oh, bisa diriskan dari segi kolom ya Pak? Oh, Iya, betul. Maaf. Kameranya kurang bagus. Nggak perlu motong-motong lagi ya. Biasanya kan kalau buat kolom kan harus ganti bagian yang dipotong gitu. Betul. Palet, seperti ini. Oke. Iya. Unggulannya di situ. So, jadi Elastis tapi nggak mudah pecah. Ada pertanyaan Pak, kalau untuk secondary skin kolom itu perlu tambahan rangka atau bisa langsung di substratnya gitu, langsung di betonnya gitu, di skru? Masih dari rekomendasi gitu atau tetap mesti ada rangka Pak biasanya? Tetap harus pakai rangka Pak. Rangkanya tadi galvanis, tapi rangkanya bisa di bending ya. Gitu. Karena dia mengikuti dasar dinding ya. Nah, seperti itu. Oke. Berarti melanjutkan dari pertanyaannya Mas Bayu tadi, kesimpulannya kalau soal lanjutan nggak masalah lah ya, barang-barangnya Fox ini. Selama dia mengikuti panduan teknis dari Fox ya. Iya. Ini sebenarnya mudah banget dipasang ya. Karena aku ada beberapa project yang mereka hanya beli material aja. Saya kasih video pemasangan, dia mengikuti itu semua. Terus mengikuti panduan untuk rangka-rangkanya, jaraknya. Nah, dia bisa pasang juga menggunakan kontraktor dia atau aplikator dari gypsum. Oke. Bahkan nggak ada aplikator dari Fox yang turun ke lapangan ya? Cuma nonton video aja ya? Oke. Dari video aja bisa. Makanya ketika tadi Pak Prima bilang mau jual online, nah itu bisa tuh. Karena kan applicable, bisa langsung dipasang sendiri gitu. Karena memang sebenarnya kalau di Eropa sendiri mereka jualnya di DIY Pak, DIY market. Jadi memang benar-benar dibuat sepraktis mungkin bisa mereka pasang sendiri. Bahkan kalau Bapak lihat tadi video pemasangannya, itu yang memasang itu orang-orang tua Pak. Itu menunjukkan bahwa ini materialnya mudah dipasang, nggak berat. Nah, Iya. Ini aku lanjut. Produk ini khusus interior ya, biasanya. Lantai kayak gitu kan biasanya digunakan di lantai ya Pak ya. Nah kalau ini khusus di wall, di dinding. SPC tapi khusus wall. Ya, untuk di wall. Sebentar. Nah ukurannya sendiri ini ada 30-60 atau 60-120. Ketebalannya sendiri 4 mili. Nah kemudian kita ada produk terbarunya, ada big slab maupun yang small slab ya. Yang big slabnya itu ukuran 1100 kali 2800. Kalau yang small slabnya 50 kali 1100. Tapi yang big slab ini ketebalannya 5 mili. Nah ini. Nah ini. Yang membedakannya kalau yang 4 mili ini pemasangannya dia pengen group ya untuk klipannya atau nyambungnya ya Pak ya Bu ya. Nah tapi kalau yang 5 mili dia udah interlock nih. Yang big slabnya dia seperti pada SPC lantai ya Bu ya. Iya. Nah panelnya strukturnya adalah polimer. SPC kan stun polimer komposit ya Bu ya. Paling bawah dia stunnya Bu ya. Bisa ada dekoratif layer, kemudian ada untuk UV resistennya lah. Nah, kenapa sih kenapa kita menggunakan SPC wall ya Bu ya? SPC wall ini sebenarnya digunakan untuk project-project
untuk renovasi atau untuk customer-customer atau homeowner yang sudah bosanlah dengan nuansa ruangannya. Jadi keunggulannya adalah dia mudah dipasang, kemudian dia tidak perlu membongkar dari dinding existing. Misalnya existingnya menggunakan homogeneous tile, dia tidak perlu mencopot itu, bisa langsung ditimpa aja. Pembahasan juga cepat, harganya juga lebih kompetitif, tidak ada grouting ya. Kalau misalnya homogeneous tile atau ubin atau keramik, dia pasti ada tali air ya Bu ya. Nah tali air itu biasanya untuk menyimpan debu segala macam. Kalau ini dia pemasangannya benar-benar rapat ya, seperti itu. Nah ini ada videonya. Renovating or furnishing a home, we look for products that are not only beautiful and unique, but also durable and easy to install. Increasingly, we want to enjoy the effect of change as soon as the work is completed. Our wall panels are manufactured using SPC, stone polymer composite, a hard composite core, has been coated with a decorative layer and protected with a UV-resistant coating. SPC wall panels are waterproof and can be successfully installed in spaces that do not require grouting, which allows you to avoid areas potentially prone to mold and mildew. The color range of SPC panels include matte and gloss panels. The advantage of gloss panels is that they optically enlarge even small rooms, turning them into luxurious and more Ada 7 spacious pilihan warna. areas. Matte patterns are gaining popularity in interior design, with no smudges or dirt showing on their Dengan dua surface. tipe ya Bu ya. Ada yang matte, Panels come in two sizes, ada yang glossy. 60 by 30 and 120 by 60 centimeters. Untuk polanya itu, tadi saya lihat ada polanya soalnya. Yang polanya itu kira-kira continuous nggak ya Pak Dodi ya? Kalau ini random Bu. Oh dia random. Iya, nggak bisa mirror gitu, nggak bisa. Oke. Jadi pengaplikasiannya itu perkuatannya hanya ditambahkan adesif aja ya Pak Dodi berarti ya Pak? Betul Pak, menggunakan sealant aja. When installing the panel, Pakai silang the aja. top of the panel should always face upwards. Ada rekomendasi With the tipe installation, sealantnya nggak sih Pak? Tanpa harus be sure share to check the nama panel's brandnya ya. Cuman tipenya itu yang kayak Iya. gimana Pak? and adjust Misalnya. the required size. Sebenarnya kita juga mengeluarkan sealant juga Pak ya. Back of the panel. Cuma Oh, kalau wah, semua lebih dari aman sana, dong berarti. Pakai dari Cuma box kalau aja yang- langsung ya. Iya betul. Cuma yang di Indonesia Place the panel against the jenis wall. akrilik Press lah. down with both hands Oh, and check that the oke. horizontal Lem line is akrilik. correct. It's Mm-mm. important to seal the panels with Nah, silicone. seperti ini. On the wall just above the panel tongue. Kalau dari Sekali lagi kita sealantnya Hmm? Fox sendiri Pak, itu dari pas kita aplikasikan dan tempel di dinding gitu ya, itu settingnya berapa lama Pak? Kalau tadi cepat sih Pak kalau ini Pak. Setelah dindingnya dibersihkan dulu, setelah dibiarkan 12 jam. Ya, kemudian langsung dipasang. Nah, seperti ini existing ya Bu ya. Itu masih ada ubin atau keramik ya. Iya. Nah, tinggal timpa aja. Hmm. Nih kalau Bapak Ibu perhatikan, yang pasang pun orang tua. Iya. Iya, iya. Ini menunjukkan memang mudah dipasang dan nggak berat. Nah, yang membedakan dengan produk-produk yang ada di pasaran, material ini bisa digunakan di area basah. Di kamar mandi basah, nggak cuma di kamar mandi kering. Nah itu tadi sebenarnya saya mau Di nanya undershower sih, juga bisa. mumpung lagi bahas kamar mandi. Biasanya kan kalau kamar mandi itu sering banget ya ada sisa-sisa noda dari mungkin air sabun atau bahkan mungkin air kerannya sendiri kayak kolak dan lain-lainnya. Nah kalau untuk materialnya Fox yang ini, yang SPC, gampang dibersihin nggak ya kalau misalnya ada yang kayak gitu ya? Itu mudah sekali dibersihkan Bu. Bahkan aku sudah melakukan percobaan sendiri ya. Jadi sampel SPC wall ini aku rendam di dalam baskom yang besar selama 1 bulan. Oh, Dan aku udah uji itu. Dan wow, ketika oke. aku keluarin, Mm-mm. aku lap dengan lembab ya, seperti Mhm. sekarang ya Bu. Nah itu udah kembali seperti semula. Dan Oh, oke. ujungnya itu masih sulit untuk di pull up ya, apa ya, diklopek lah. Itu Nggak bisa klopek gitu. Oh. nggak bisa. Biasanya kalau udah kayak gitu kan udah mangap di ujung-ujungnya ya. Iya. Mm-mm.
Kalau itu enggak. Hmm, Ini aku udah iya, uji sendiri iya, sih iya. soalnya. Iya, 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 iya. Oke. Sebenarnya kita juga ada SPC Stone ya. Mm-mm, Jadi pasangan dari SPC wall panel ini mm-mm. yang senada dengan lantainya. Ah, Cuma iya, iya, iya. karena waktunya terbatas nggak aku tunjukkan. Hmm. Nah, ini. Ya, ini Artinya lanjut. kalau mau berpasangan lantai sama dindingnya ada produknya ya? Bisa, betul. Mm-mm. Nah, seperti ini Bu pemasangannya. Mm-mm. Ya, nih dia asal aja nih. Tuh, coba bisa diperhatikan hasilnya. Nah, tidak grepes. Oh iya. Nah, Berarti bisa dibilang kan kalau Akar aja. pakai desainer, cutter. iya, kan biasanya desainer dan arsitek suka berkreasi ya, Mas Afi, Pak Dodi ya. Iya, 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 Nah, iya. berarti kalau misalnya Iya. kita mau cutting sesuai dengan keinginan kita tuh sebetulnya bebas-bebas aja sebetulnya Pak ya. Bisa, Mm-mm. Pak. Dikombinasi gitu misalnya antara motif satu dengan motif yang lain gitu misalnya. Bisa, bisa. Ini buat mainannya arsitek sama interior ini seru banget sih, Mas Bayu. Iya, apalagi tadi yang menarik yang tadi yang sudah dilakukan testing Pak Dodi tuh, direndam di air, Direndam. Sebulan. layar-layarnya berarti nggak Sebulan bener ngopek sih, gitu ya, saya Pak? keluarin lagi. Gitu. Iya, iya, yang tadi Mas Bayu bilang layar-layarnya berarti nggak masalah ya, Pak Dodi ya? Di area basah nggak apa-apa. Hmm. Gitu. Itu anti Layar-layarnya gores juga saya ya? coba anti gores juga. Oh, oke. Tapi kalau dengan sengaja pakai benang keras gitu ya Ya patah juga kali. Pasti luka ya Iya, Pak. iya. pasti luka, Pak. Iya, 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 iya. Ini aku lanjut Oke. yang Ya, Ya, silakan. silakan Pak. material terakhir ya. Hmm. Nah, ini adalah wall panel ya. Nah, yang membedakannya adalah bahannya. Bahannya kalau ini pakai polister. Nah, polister itu seperti PVC, cuma dia lebih padat, lebih ringan, dan non timbal. Nah, kalau PVC kan biasanya kalau dibakar itu mengeluarkan asap-asap yang beracun ya. Nah, kalau ini non timbal aja. Ukurannya ini ada beberapa. Ada yang S, M, atau L ya. Seperti ukuran baju aja nih. Nah, ini ada yang kecil-kecil, ada yang sedang, ada yang besar. Nah, warnanya pun warna-warna solid atau warna-warna kayu. Nah, yang membedakannya lagi ini proses pewarnaannya dengan hot stamping. Nah, kemudian seperti finishingnya seperti duko ya, Bu. Oke. Terus bukan laminat juga, Bu ya. Jadi nggak bisa dikletek lah kayak stiker gitu kan. Iya, iya. Ini ukuran-ukurannya. Kemudian bisa digunakan di area basah juga. Dan banyak bentuknya ya tadi kalian tuh. Iya, ada yang kecil-kecil, ada Ini oval beda. seperti ini. Iya, iya. Dan yang membedakannya juga ukurannya ini presisi banget loh. Dia kan 12 cm kali 250. Cuma ketika kita lihat dari samping itu benar-benar kotak gitu. Jadi kan biasanya kalau ada material sejenis dia kan swelling ya, kayak perahu lah gitu. Kalau dari samping dia nggak presisi. Kalau ini material presisi. Oke. Nah, ini jadi sumberingnya udah langsung summering gitu ya. Jadi ada 4 material ya Pak ya. Fasad, ceiling, wall panel interiornya SPC wall maupun linear wall panel. Ini adalah aplikasinya. Nah, Ini di Indonesia semua, Pak? di fasad. Ada di Indonesia, ada yang dari luar. Oh, oke. Nah, kalau yang di bawah tengah ini masih 3D ya Pak ya. Ini project ongoing. Ini yang projectnya dari Alien Design. Nah, ini untuk Mana pembungkus Kak kolom. lokasinya? Di Salemba kali ini. Oh, oke. Kalau sebelah kiri itu main gate cluster. Nah, ini untuk fasad. Ini untuk soffit. Untuk yang melengkung-melengkung kita suka banget tuh, Bu. Iya. Gitu. Jadi solusi dari desain untuk arsitek-arsitek ya.
Nah ini SPC. Nah ini ibu bisa lihat tuh underscore paling kiri atas. Iya, iya, iya. Nah bahkan bisa dikombinasikan dengan Lineario wall panel Mm-mm. untuk backdrop bed ya bisa. Itu yang kolom bulat tadi ya? Betul. Kalau di interior sih dia bisa langsung ke tembok ya Bu ya. Hmm, Tapi kalau di outdoor itu harus pakai backing, rangka. rangka. Oh, interior bisa tanpa rangka, yang di eksterior harus pakai rangka. Betul. Oh, berarti bisa Mas Bayu kalau di dalam nggak pakai rangka? Tadi juga saya tertarik berarti untuk yang wall panel itu ya Pak. Berarti kalau sekarang Iya. kemarin kan mungkin sempat ada mungkin sampai hari ini juga masih ada yang desain-desain pintu hiding gitu ya Pak. Itu berarti cocok ya Pak iya. untuk jadi apa namanya dari skinnya ya Pak. Seamless ya Pak ya? Iya. Seamless seperti itu ya? Iya betul. Bisa. Nah ini sedikit menambahkan pas lagi videonya project di pesisir nih Pak. Nah kita tahu mungkin Mbak Safi juga kan di Bali Pak. Biasanya kalau area pesisir itu kan cuacanya itu cukup beda dengan yang perkotaan atau pegunungan gitu. Dari segi udaranya cukup punya kandungan garam yang tinggi, terus anginnya juga kencang gitu. Iya. Nah dari Fox sendiri itu ada hal-hal yang perlu diperhatikan nggak sih Pak kalau misalnya proyek-proyeknya itu di area pesisir atau di pantai gitu Pak? Paling yang diperhatikan adalah rangkanya Pak ya. Okay. Rangkanya pastikan dia galvanis ya. Kalau galvanis kan biasanya anti karat ya. Memang suatu saat akan berkarat, cuma lebih lama ya. Nah itu bisa diproduksikan pakai rangka yang anti karat. Atau kalau mau bisa aluminium cuma kan bisa lebih mahal. Terus jarak rangkanya juga diperhatikan benar-benar maksimal as-asnya 40 cm. Kurang dari itu lebih baik. Lahnya di kalian ini kayak di Bali ya? Apa jangan-jangan di Bali Pak? Kan ini di luar di Tanzania. Oh, oke, mirip kayak di Bali. Cocok banget baik. Iya. Oke, mungkin bisa di follow untuk media sosial kita nih ya. Kalau di Indonesia bisa pakai poptit.id.indonesia atau TikToknya juga ada. Bos. Iya. Saya sendiri Pak yang posting ya. Iya. Jadi TikToker sekarang Pak. Oke, mungkin nanti kapan-kapan juga ditampilkan logo Katalog Pro bahwa Fox sudah ada di Katalog Pro Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Jadi silahkan mampir untuk kunjungi teman Fox di nanti kalau mau mendapatkannya juga sudah ada Fox juga di feature e-commerce kita. Baik, silakan Pak Dodi, ada yang mau ditambahkan lagi? Sudah cukup sih Pak. Kita mungkin open pertanyaan ya. Oke. Baik, Mbak Safi mungkin masih ada yang mau ditanyakan kembali ke Pak Dodi? Mungkin yang terakhir Pak, ini kantornya Fox kalau di Indonesia di mana aja? Atau mungkin kayak gudangnya, atau warehouse-nya, atau tokonya mungkin? Baik, kalau office-nya itu sebenarnya belum ada Bu ya kalau di Indonesia ya. Saya sudah kerja masih remote dari Kuala maupun dari India. Nah kemudian kalau untuk distributor, sebenarnya yang memasuki Fox ini sebelumnya itu ada brand namanya distributor kita sebenarnya SKU sebenarnya. Nah tapi sekarang udah nggak ada lagi. Mereka fokus dengan brandnya mereka sendiri. Nah kemudian ada distributor baru ya Bu ya, namanya Visi Optimax. Ini kantornya di Permata Buana, kemudian gudangnya ada di Cikarang. Nah kemudian kita ada beberapa subdis juga, ada di Palembang juga, ada di Batam juga ada, seperti itu. Tapi pengiriman dikirim ke seluruh Indonesia ya pastinya ya? Pengiriman seluruh Indonesia itu. Melalui distributor ya. Karena kita kalau kan dari prinsipal ya, kalau dari prinsipal itu nggak bisa jual langsung ya, jadi harus melalui distributor. Gitu. Jadi distributor akan kirim ke seluruh Indonesia, seluruh project di Indonesia. Oke. Kalau misalnya mau kontak Fox berarti langsung ke Pak Dodi ini? Ya, bisa dengan saya langsung. Nanti kemudian untuk pembelian segala macam, nanti saya rekomendasikan langsung ke distributor. Oke, kayaknya sudah cukup sih Mas Bayu. Thank you Pak Dodi. Baik. Oke.
Baik, terima kasih Mbak Safi. Jadi seperti itu. Jadi teman-teman yang di luar Pulau Jawa, mungkin ada yang di Kalimantan, Sumatera gitu ya, atau Indonesia Timur gitu ya. Itu sebetulnya sudah bisa disuplai ya Pak sebetulnya Pak ya untuk disambungkan Fox ini. Jadi langsung tinggal menghubungi Pak Deddy gitu ya, atau nanti bisa melalui beberapa sosial medianya Fox, dan mungkin juga bisa masuk melalui katalog Fox. Baik. Seperti itu. Baik, sekali lagi terima kasih Mbak Safi, jangan kemana-mana dulu. Kita akan masuk ke segmen selanjutnya. Mungkin saya mau open 3 pertanyaan atau tadi mau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul ya Pak ya? Bisa Pak ya? Oke. Sebentar Pak Dodi, mungkin saya akan bacakan pertanyaan dulu di kolom chat. Sudah cukup banyak pertanyaan. Jadi nanti sekali lagi Bapak Ibu dan teman-teman, seperti yang saya sampaikan tadi di depan, Fox akan memberikan merchandising menarik gitu ya. Jadi kita akan pilih tiga pertanyaan terbaik, dan juga nanti Pak Dodi akan memberikan 3 pertanyaan yang juga akan bisa mendapatkan merchandising menarik dari Fox. Nah, kita mulai dari membacakan pertanyaan dulu ya Pak Dodi. Oke. Di sini sudah ada 4 pertanyaan. Ada pertanyaan pertama itu dari Pak Ferry Erwanto. Terima kasih Pak Ferry untuk pertanyaannya. Ada 4 pertanyaan dari Pak Ferry. Saya akan langsung bacakan. Pertanyaan pertama, pada seri Fox Linerio hanya tersedia panjang 265 cm. Bagaimana tips pemasangan untuk meminimalisir waste bahan, dan apa kedepannya tersedia 295 per 300 cm yang umum dipakai di Indonesia? Nah, gimana Pak Deddy? Ya, untuk kedepannya kita ada produk yang panjangnya 3 meter Pak, 3 meter 5 cm kedepannya. Akan ada ya Pak ya? Masih 295 untuk 265 maksud saya. Ya. Nah, untuk tips pemasangan untuk meminimalisir waste-nya gimana Pak? Kalau meminimalisir waste berarti kita harus buat cutting list dulu nih Pak. Nah, itu untuk meminimalisir waste-nya sih sebenarnya seperti itu. Kemudian arahnya itu dari misalnya vertikal atau horizontal, nah itu yang dimainin. Nah, seperti itu sih. Itu jawaban pertanyaan pertama Pak Ferry. Pertanyaan kedua, bagaimana ketahanan seri Fox Max 3 dalam jangka panjang pada iklim tropis ekstrim, dan pada iklim tropis ekstrim, dan bagaimana garansi atas perubahan corak warna dan ketahanan bahan terhadap cuaca atau UV? Nah, tadi sebenarnya sudah dibahas, tapi mungkin boleh dijawab sekali lagi Pak. Ya, garansi untuk warna kita ngikuti dari pabrik di India, itu 10 tahun Pak. Kita tahu India itu lebih panas sebenarnya daripada Indonesia ya. Nah, itu udah dilakukan tes di sana, di daerah Jaipur, itu daerah India yang paling panas. Nah, itu materialnya bisa bertahan di sana. Gitu. Jadi kita ngikuti dari sana. Oke, dan tadi juga untuk ketahanan warna, sebetulnya dia udah cukup tahan ya Pak ya, karena juga ada kandungan anti UV-nya ya Pak. Betul Pak. Oke. Dan pertanyaan ketiga dari Pak Ferry, pada seri Fox Infratop, apa bisa dipasang melengkung atau bergelombang, misal pemasangan di bandara atau mall? Nah, ini tadi juga seharusnya sudah terjawab juga. Nah, mungkin bisa dijelaskan kembali Pak, sejauh mana sih pemasangan tekstur bukan lendutan ya, misalnya lengkungan dari Fox-nya sendiri Pak, gitu. Karena mungkin kita tahu fasad-fasad di area mall gitu atau bandara cukup menarik gitu Pak, desain lengkungannya. Gimana Pak Deddy? Iya, seperti tadi saya tunjukkan ya Pak ya, dengan sampel. Nah, lengkungannya itu maksimal 2 material bersatu itu, ya sekitar 20 cm ya Pak ya, untuk membungkus kolom. Kemudian untuk lengkungan seperti tadi gambar foto project bisa melengkung seperti ini. Nah, itu bisa Pak. Oke. Pertanyaan terakhir dari Pak Ferry. Nah, ini cukup menarik ya Pak. Apakah material bahan ini lebih ramah lingkungan dan tidak menyebar asap racun saat kebakaran? Nah, mengenai ketahanan api nih berarti Pak. Nah, apakah apa yang terjadi kalau misalnya area bangunan yang teraplikasikan silim Fox ini, dan Fox-nya akan terjadi seperti apa Pak? Gitu. Apakah nanti langsung terbakar atau mungkin hanya titik bakarannya tidak menyebar seperti itu Pak? Ada sertifikat untuk fire retardant juga Pak. Karena kita kan produknya aslinya kan dari Eropa ya Pak ya. Ya, dari Eropa itu benar-benar concern untuk material-material yang green ya. Jadi seperti tadi saya sebutkan, dia sudah timbalnya sedikit lah Pak ya.
Jadi ketika terjadi kebakaran itu kita udah fire retardant Pak. Tadi ketika sumber apinya mati dia akan padam, nggak merambatkan ke Oh, sebelah-sebelahnya. oke. Jadi sertifikasi FRA juga udah ada ya Pak ya? Aman? Sudah ada. Oke, jadi Aman Pak, seperti produk Eropa dia concern banget terhadap kesehatan juga. oke. Baik Pak Dodi. Tapi saya bikin stat di sini Pak ya, walaupun ini produk Eropa, produk dari luar gitu Pak ya, tapi harganya sangat kompetitif. Wah, itu yang mesti digaris bawah ya Pak. Ya benar, 3 garis bawahi Pak. Karena orang beranggapan produk impor itu mahal Pak ya. Nah itu Pak. Oke, baik. Untuk berapanya silahkan lagi mampir ke feature promonya Katalog Pro atau mungkin boleh Betul. langsung kontak Pak Dodi. Seperti itu. Atau Pak Prima, Pak Bayu juga boleh. Oke. Baik, Pak Ferry, terima kasih atas 4 pertanyaannya. Mudah-mudahan sudah cukup terjawab dari pertanyaan-pertanyaan Pak Ferry. Terima kasih Pak. Bagi teman-teman, pada saat masuk ke dalam halaman Katalog Pro, akan menemukan halaman Brand News namanya. Jadi halaman Brand News ini bisa dijadikan sebuah sosial media atau informasi tambahan untuk brand-brand yang sudah mempunyai halaman di Katalog Pro. Jadi kita bisa tahu Katalog Pro lagi ada program apa aja, atau brand-brand yang sudah punya halaman di Katalog Pro, mereka bisa sharing apapun dan kita bisa mengetahui update-update dari brand-brand tersebut, seperti itu. Dan ini kurang lebih seperti Facebook atau di LinkedIn gitu ya. Jadi kayak ada newsfeed, jadi teman-teman bisa baca semua. Dan yang menarik lagi, yang mungkin kita juga ketahui, karena Katalog Pro di sini sudah mengklasifikasikan varian material building itu menjadi 3 pekerjaan konstruksi. Ada pekerjaan arsitek interior, sipil, sampai dengan MEP. Jadi teman-teman tinggal masuk saja sesuai dengan kebutuhan. Misalnya di kategori pekerjaan arsitek interior, misalnya kita ingin mencari kategori ceiling di sini. Nah, di sini akan terkumpul berbagai macam varian brand-brand kategori ceiling yang kita bisa ketahui informasinya. Nah, contoh misalnya di Fox gitu ya. Nah, di Fox ini kita akan melihat informasi tentang Fox itu sendiri, kantornya di mana, PIC-nya siapa, dan yang terpenting adalah varian dari produknya. Katalog Pro sekarang sudah mempunyai feature jual beli atau e-commerce. Jadi banyak juga pengguna-pengguna kami yang tanya tentang masalah harga atau gimana cara dapetinnya, dan akhirnya kita membuat satu feature e-commerce namanya promo dan RFQ. Jadi bagi teman-teman atau Bapak Ibu bisa langsung mendapatkan produk-produk varian ini dengan harga yang cukup menarik, dan juga ini langsung dari prinsipalnya. Mungkin untuk feature ini akan lebih dijelaskan kembali oleh rekan saya, Mas Prima. Silakan Mas Prima. Iya, terima kasih Mas Bayu atas waktunya. Selamat siang Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Saya akan menjelaskan secara singkat untuk fitur promo, karena kita ada beberapa promo Bapak Ibu untuk material building yang tentunya Bapak Ibu bisa manfaatkan atau bisa langsung membeli dan men-check out langsung dari prinsipalnya masing-masing. Izin saya share screen, mudah-mudahan sudah terlihat di layar monitor Bapak Ibu. Jadi selain Katalog Pro menjadi platform untuk mencari informasi material building, Katalog Pro sudah membuat fitur promo dan RFQ. Nah, fitur promo ini adalah Bapak Ibu bisa langsung check out apabila memang sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Caranya cukup mudah, Bapak Ibu tinggal klik salah satu produk yang diinginkan, lalu isi alamat pengiriman dan langsung check out, dan Bapak Ibu tinggal menunggu barang material building ini akan menuju untuk ke alamat proyek atau alamat yang Bapak Ibu inginkan, seperti itu. Tetapi Bapak Ibu apabila kebutuhan proyek Bapak Ibu banyak dan volumenya banyak, misalnya dari atap hingga lantai, karena produk promo ini adalah produk-produk untuk membeli, tetapi kita menggunakan fitur RFQ gitu. Bapak Ibu jadi bisa memanfaatkan fitur RFQ ini apabila memang kebutuhan volumenya sangat banyak. Jadi caranya cukup mudah, bisa isi tujuan pengiriman, setelah itu nama, alamat untuk alamat proyeknya, dan catatan. Setelah itu bisa mengisi brand-brand yang Bapak Ibu inginkan, karena tentunya Katalog Pro telah menghadirkan 800 brand dari masing-masing kategorial dari arsitektur interior, sipil maupun MEP, sehingga memudahkan Bapak Ibu untuk meminta penawaran di dalam satu proyek, yaitu dari atap hingga lantai. Seperti itu Bapak Ibu, mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat. Dan tentunya di hari ini, karena kita membawa brand Fox, tentunya di minggu ini kita sudah bisa membeli produk-produk Fox tentunya dengan harga promo. Bapak Ibu bisa men-check out langsung di Katalog Pro tentunya dengan harga promo. Apabila Bapak Ibu sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan spesifikasinya, Bapak Ibu bisa check out langsung di Katalog Pro dengan harga promo.
Dan kita akan memberikan kepada Bapak Ibu apabila membeli dengan minimal 10 juta pembelian, maka Bapak Ibu akan mendapatkan cashback 1 juta berlaku pelipatan. Tentunya dari hari ini hingga 3 bulan ke depan. Menarik bukan Bapak Ibu? Jadi Bapak Ibu bisa menyampaikan ke rekan-rekan arsitek, rekan-rekan interior, atau rekan-rekan kerja, apabila memang ada kebutuhan box, maka Bapak Ibu bisa langsung check out dan mendapatkan cashback 1 juta, minimum pembelian 10 juta. Terima kasih Mas Bayu, saya kembalikan ke Mas Bayu. Semoga ini bisa bermanfaat, karena fitur promo ada promo-promo lainnya ditunggu, dan kita bisa membeli material building dengan harga promo. Terima kasih Mas Bayu. GoPro. GoPro. Terima kasih. Baik, kita sudah di penghujung acara. Saya tutup sesi Product of the Week bersama Fox hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak bagi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Terima kasih Pak Dodi, terima kasih Mbak Safi sudah sharing dan menemani kantor Product of the Week. Dan saya tutup sesi Product of the Week kita hari ini. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di sesi selanjutnya. Terima kasih.